Shalom saudara, firman Tuhan kita hari ini dari Kejadian pasalnya yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan 24. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, tema kita pada saat ini adalah Chong Ma Tema, Chong Tau Tetau. Menanam wijen mendapatkan wijen, menanam kacang mendapatkan kacang. Artinya saudara, apa yang kita tanam, itu pula yang akan kita tuai. Pernah tidak kira-kira saudara mendengar pepatah ini? Saudara, pepatah Tiongkok ini ternyata hampir sama seperti firman Tuhan dalam Galatia pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-7 yang berkata, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Artinya saudaraku, apabila kita menabur kejahatan, maka keburukan yang akan kita dapatkan. Demikian juga apabila kita menabur kebenaran, maka suatu saat kebaikan akan kita dapatkan. Saudara, Tuhan berkata kepada Adam, manusia pertama pada waktu itu, dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16 sampai dengan 17, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara, Allah sudah memberi peringatan kalau makan pasti mati. Dan ironisnya saudara, Adam sebagai manusia pertama bersama dengan Hawa pada waktu itu justru memilih untuk tidak taat, sehingga mereka menuai kematian. Apa yang ditabur, itu juga yang dituai. Mereka menabur ketidaktaatan sehingga menuai hukuman kematian. Saudara, kejatuhan manusia dalam Kejadian 3 membuat Adam dan Hawa beserta seluruh manusia pasti akan menuai kematian. Dan hal ini sangat terlihat dengan jelas dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini saudara, dari Kejadian pasal 5. Sekalipun manusia memiliki usia yang sangat panjang, bahkan sampai ratusan tahun, namun satu fakta yang tidak bisa ditolak sebagai konsekuensi dari dosa adalah mereka mati. Dalam Kejadian 5 ayat 5 dikatakan, jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 8 katakan, jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Dan berlanjut seterusnya saudara, selalu ada kalimat, lalu ia mati. Inilah yang dituai sebagai akibat dari ketidaktaatan Adam dan Hawa. Tidak ada jalan keluar bagi manusia untuk luput dari menuai kematian. Dan itu terjadi karena dosa saudara. Manusia berada dalam jalan buntu kematian. Namun saudara, di tengah tuaian kematian sebagai akibat dari ketidaktaatan, Allah seolah membuka keran harapan di mana manusia dapat menuai kehidupan. Ketika dalam Kejadian 5 ayat 24 dikatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dalam terjemahan lain saudara, pada suatu hari Henokh tidak berada lagi di bumi karena Allah membawanya ke sorga. Saudara, ada harapan di tengah-tengah manusia menuai kematian karena dosa. Ada jalan keluar kehidupan, dan jalan keluar itu saudara berasal dari Allah. Di antara semua keturunan Adam yang menuai kematian sebagai konsekuensi dari dosa turunan, ada satu orang yang tidak menuai kematian karena Tuhan membawa ke sorga, dan orang itu adalah Henokh.
Maka pertanyaannya saudara, mengapa Henokh tidak menuai kematian? Apakah karena Henokh tidak berdosa? Apakah karena Henokh saleh? Apakah karena Henokh suci saudara sehingga dia diselamatkan? Tidak. Tetapi di dalam Ibrani 11 ayat yang kelima dikatakan, karena beriman maka Henokh tidak mati, melainkan diangkat dan dibawa kepada Allah. Saudara, iman inilah yang membuat Henokh, seperti dikatakan dalam ayat selanjutnya, dalam Alkitab tertulis bahwa sebelum Henokh diangkat, ia menyenangkan hati Allah. Iman ini yang membuat Henokh dapat menyenangkan hati Allah, sehingga dia tidak menuai kematian. Sebaliknya, dia menuai kehidupan. Saudaraku, bagaimana caranya Henokh menyenangkan hati Allah? Dalam Kejadian 5 ayat 22 dikatakan di sana, dan Henokh bergaul dengan Allah. Dalam terjemahan lain saudara, Henokh hidup menuruti Allah. Henokh menyenangkan hati Allah dengan cara Henokh hidup menuruti Allah. 2 kali saudara, kata ini diulang, menunjukkan betapa Henokh ini benar-benar hidup menuruti Allah. Tanda orang yang beriman dan memiliki kehidupan yang kekal pasti akan hidup menuruti Allah. Sehingga yang dituai adalah kehidupan. Bagaimana dengan kita saudara? Berapa lama saya dan Bapak Ibu saudara menjadi orang Kristen? Siapakah yang selama ini ingin kita senangkan saudara? Apakah kita berjuang untuk menyenangkan hati Allah, ataukah kita masih berjuang untuk menyenangkan hati manusia, termasuk hati kita sendiri? Saudara, kira-kira bisa tidak kita memilih menyenangkan hati Allah sekaligus juga menyenangkan hati manusia? Ternyata saudara, kebanyakan tidak bisa. Kita harus memilih salah satu saudara. Ketika kita menyenangkan hati manusia, maka suatu saat kita hanya akan menuai kekecewaan. Sebaliknya saudara, apabila kita berusaha untuk menyenangkan hatinya Allah dan hidup menuruti Allah, maka kita akan menuai kebenaran dan kehidupan. Saudara, ketika kita menyenangkan hatinya Allah, belum tentu itu menyenangkan manusia. Namun suatu saat saudara, manusia akan melihat kebenaran sama seperti yang dialami oleh Henokh. Dia menyenangkan hati Allah sehingga dia menuai kehidupan. Saudara, chong ma tema, chong tau tetau. Menanam wijen mendapatkan wijen, menanam kacang mendapatkan kacang. Jika kita hidup dalam iman dan ketaatan, maka kita akan menuai kebenaran dan kehidupan. Sebaliknya saudara, apabila kita terus hidup dalam keberdosaan, maka kita akan menuai hukuman. Karena itu saudara, mari kita terus belajar untuk menyenangkan hati Allah. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu
yang mengingatkan kami supaya kami terus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dengan menuruti segala sesuatu yang menjadi kemauan Tuhan. Ampuni kami Bapa, jikalau selama ini kami hanya menyenangkan diri kami hanya menyenangkan diri sesama, tetapi kami tidak pernah belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Memang terkadang ketika kami menyenangkan hati Tuhan, belum tentu itu menyenangkan hati sesama, tapi suatu saat Tuhan, sesama akan melihat kebenaran itu, karena apa yang kami lakukan itu pula yang akan kami tuai. Jika kami hidup dalam iman dan juga kebenaran, maka kami pun juga akan menuai kehidupan. Terima kasih Bapa. Bersyukur ya Tuhan, pada saat ini berdoa untuk Bapak Yohanes Rakijo yang beberapa hari kemarin, tepatnya hari Senin, telah mengadakan operasi pencabutan pen, dan operasi itu berjalan dengan baik, dan saat ini Bapak sedang berada dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan yang menolong dan menyertainya. Biarlah segala proses ini dilewati dengan baik, sehingga membuat Bapak Yohanes Rakijo makin sehat, makin pulih, dan makin kuat, dan tentunya juga makin menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga untuk C. Maria Angelica yang mendukung, yang mensupport, yang mendoakan. Kiranya Tuhan tolong, biarlah keluarga ini makin bersatu dan makin menyenangkan hatimu. Demikian juga Bapak hambamu berdoa untuk Maing, mama daripada Bapak Suryadi Sugianto, yang pada saat ini sedang berada di rumah sakit oleh karena keadaan tubuh yang lemah. Hambamu berdoa untuk imannya Tuhan, untuk kekuatan rohaninya. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan di dalam segala sesuatu yang dialami. Biarlah iman itu yang hidup lewat keluarga, lewat Pak Suryadi, lewat Celila yang memberitakan kebenaran firman. Biarlah itu yang akan menguatkan hati dan batin daripada Maing, sehingga dalam keadaan apapun juga seruannya, doanya, dan harapannya hanya memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang berkarya, biarlah Engkau yang bekerja. Demikian juga untuk Koyang bersama dengan Celila, biarlah kiranya juga Engkau yang menolong. Kedua hambamu ini telah belajar berbakti kepada orang tua. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati mereka dengan berkat rohani yang dari sorga. Setiap kami Bapa yang sudah belajar untuk setia merenungkan firman, biarlah kami senantiasa belajar terus untuk menyenangkan hati Tuhan, karena apa yang kami tabur itu yang kami tuai. Jika kami melakukan ketaatan dan hidup di dalam ketaatan, maka kami akan menuai kehidupan dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Tuhan memberkati.